Halo sahabat Detmis, balik lagi nih sama saya Dila Fitria di acara Curi, Curhat Misteri. Kali ini kita kedatangan narasumber nih yang mau curhat tentang pengalaman misterinya. Oke, langsung kita sapa aja ya narasumbernya. Kak Deva, gimana Halo, kabarnya Dev? baik-baik, alhamdulillah. Kak Deva katanya punya pengalaman horor ya Kak? Punya, Itu gimana sih Kak ceritanya? Boleh diceritain dulu nggak sih sedikit? jadi tahun 2021 itu aku kerja nih di instansi pemerintahan dan mengharuskan aku harus tinggal di asrama dan tempatnya itu emang spooky banget gitu. Di situ aku nggak ketemu sih, melihat beberapa penampakan gitu. Serem pokoknya. Oke Kak Deva, tahan dulu ya ceritanya. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Deadmiss73, like dan juga komentar ya. Nah, buat kalian yang punya cerita horor, boleh nih kalian kirim ke Instagram kita di deadmiss73 atau kalian juga bisa email ke ceritadeadmiss73@gmail.com. Oke, kita lanjut ceritanya. Eh, aku cerita di sini tuh ternyata suasananya lebih spooky banget ya lihat ada patung-patung kayak gini. Biasanya lihat di YouTube. Oh iya, makasih Saya nih. pas datang langsung ke sini lebih spooky gitu, lebih semangat buat ceritanya. Asik. Siap. Aku mau ceritain nih ya. Jadi pertamanya itu awal tahun 2021 nih karena awal tahun sebelumnya aku kerja di sekolah jadi seorang guru gitulah. Cuman karena ada beberapa perubahan jadi harus aku pindah ke tempat kerja yang lain di instansi pemerintahan kayak gitulah. Dan di situ tuh aku harus tinggal di asrama karena aku di sana menjadi orang tua asuh bagi para teman-teman disabilitas yang ada di Jawa Barat gitu. Dan disitulah mulai muncul-muncul apa ya kejadian-kejadian aneh dan nggak jarang juga ada penampakan-penampakan kayak gitu yang bikin trauma sih enggak ya sebenarnya karena sekarang udah kebiasa gitu ya jadi kalau udah lihat kayak gitu udah biasa sebenarnya tahu waktu 2021 itu udah awal-awal tahun yang benar-benar spooky banget gitu buat aku gitu jadi di sana aku tinggal di sebuah asrama. Bangunnya emang udah lama sih, udah agak-agak tua gitu, dibilang tua juga enggak karena ya emang bangunan khusus teman-teman disabilitas gitu kan. Jadi kalau boleh diceritain ya dari segi kamar mandinya pun emang khusus untuk teman-teman disabilitas gitu dan jujur nih aku baru 2021 itu aku baru banget pertama menginjakan kaki di dunia disabilitas. Jadi aku harus beradaptasi itu bisa dari tempat, dari teman-teman kerja dan suasana baru gitu kan. Dan ternyata mendapatkan tempat yang emang agak-agak spooky gitu. Di sana pertama aku masuk itu suasana itu beda gitu. Dilihat dari tempat itu apa rumahnya gitu ya. Dari kita sebutnya wisma ya. Wisma karena di sana itu suasana itu kayak komplek gitu loh Kak. Jadi rumah satu, jadi wisma satu, wisma dua. Jadi kita dipisahin sama ada kayak kebun-kebun kayak gitu, kebun-kebun singkong, pisang kayak gitu ya. Terus ya ternyata letaknya tuh luas banget kan. Ya letak antara wisma satu, wisma dua, wisma tiga itu ada jaraknya lah gitu. Dan dipisahkan oleh kebun-kebun yang tadi aku ceritain. Terus di tahun 2021 juga aku di situ mulai mengenal nih suasana baru di tempat kerja aku. Jadi aku harus tahu nih titik mana aja yang aku harus tempatin, aku harus kerjakan gitu ya. Misalnya aku harus bantu teman-teman disabilitas di sini, di sini, di sini. Jadi kita harus tahu. Nah, suatu malam itu aku karena beres kerja itu jam 4 ya teh. Jam 4, jam 5 aku mulai istirahat dulu di Wisma dan jam 6 itu habis selesai sholat maghrib aku mulai keliling nih, keliling komplek Wisma itu karena aku pengen mengenal nih tempat-tempat di Wisma itu seperti apa karena kan baru pertama juga ke sana. Saat aku keliling, di situ aku mulai ngerasa kayak nggak enak gitu ya, kayak kok perasaan nggak enak. Tapi di situ aku udah nggak mikir apa-apa karena ya jujur hari itu aku excited karena itu hari pertama kerja aku dan itu lingkungan baru aku gitu. Jadi aku harus mengenal tempat itu gitu. Setelah aku keliling tempat-tempat itu, aku ketemu nih sama ibu-ibu. Pak katanya, teman baru ya, orang baru ya di sini katanya.
ya saya baru pindah biasa saya kenalan kayak gitu. Udah pokoknya jangan banyak ngelamun katanya di sini. Terus jangan banyak sendiri kalau bisa temenin sama orang katanya orang lain. Oh kenapa kata saya? Nggak apa-apa nanti udah tahu katanya gitu. Nah di situ mulai mulai sebenarnya agak curiga sih cuman udah nggak diambil pusing gitu. Lanjutlah aku keliling lagi di situ ada spot wisma yang emang dulu tuh sedang direnovasi gitu teh. Jadi renovasinya masih belum belum selesai 100%, jadi masih baru dibuka aja jendelanya, masih masih bolong-bolong lah gitu ya. Itu posisi jalannya juga agak panjang lurus gitu ya, lurus. Jadi sebelah sebelah kanan tuh ada dua wisma gitu berdekatan, berdempetan karena itu wisma yang udah lama banget karena mau direnovasi jadi dibiarin dulu gitu. Di situ posisinya gelap dan di apa ya, di pinggir itu ada pohon besar banget gitu tutupin jalannya. Jadi kalau misalnya mobil tuh paling mobil pick up lah bisa masuk gitu kalau mobil truk itu nggak bisa masuk gitu cuman aku lewatin aja jalan ke situ dan di situ mulailah aku dengar kayak suara ada yang lempar batu ke tembok gitu tek 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 gitu aku lihat keliling kan gitu lihat-lihat kayak siapa gitu. Karena aku cuma bawa HP jadi aku senterin lah tuh ke daerah apa daerah wisma-wisma yang kosong itu situ nggak ada apa-apa dan kayak ada yang hey gitu suara bapak-bapak siapa gitu kan lihat ke belakang takutnya ada pegawai yang emang lagi keliling juga gitu di situ pas lihat ternyata nggak ada siapa-siapa gitu mungkin saya salah dengar atau apa gimana saya lanjut aja ke wisma dan di wisma itu saya tinggal bersama 7 orang teman-teman disabilitas diantaranya ada disabilitas tubuh yang maaf ya tangannya nggak ada kakinya nggak ada gitu 7 orang disabilitas tubuhnya 2 orang yang rungu bicara yang nggak bisa dengar sama bilang itu ada 2 orang sisanya lagi yang intelektual yang IQ-nya di bawah normal kata orang teman-teman disabilitas yang memiliki IQ di bawah itu atau kita sebut disabilitas intelektual itu rata-rata bisa melihat sesuatu yang kita nggak lihat gitu. Nah pernah nih satu malam aku baru pertama kali itu yang setelah keliling itu aku masuk ke wisma ada tuh 2 orang yang teman disabilitas intelektual dari pertama aku masuk ke rumah mereka lagi ngumpul nih di ruang tamu karena mereka baru pertama datang juga ke situ jadi ya masih agak kaku lah ngobrolnya paling banyak sama kamu siapa gitu siapa ada 2 orang yang teman disabilitas intelektual itu ngelihat ke aku pertama aku masuk assalamualaikum bisa itu masuk mereka ngelihat itu kayak kayak aneh dan aku nggak ngambil nggak habis nggak apa ya nggak banyak mikir karena kan namanya juga aku baru pertama ketemu mereka mungkin sifatnya emang kayak gitu atau sikapnya ekspresinya mungkin kayak gitu juga dia ngeliatin aja aku masuk kamar sampai aku tutup pintu pun aku ngeliat dari pintu pun mereka masih ngeliatin gitu kayak heran gitu ngeliatnya aneh juga gitu ya agak aneh kenapa sih mereka ngeliat apa gitu ya dan udah aku masuk kamar simpan jaket biasa terus aku keluar lagi untuk ngobrol sama mereka setelah aku keluar lagi di situ tuh tinggal nyisa 2 orang itu yang tadi ngeliatin aku teman-teman yang lain udah masuk ke kamar masing-masing gitu pas aku ke situ mereka ngeliatin aja gitu kan terus aku tanya nama kamu siapa katanya dia sebutin nama aku Agus katanya dari mana dia perkenalan biasa gitu Agus yang satu lagi namanya Asep jadi Agus sama Asep ini berasal dari daerah yang sama mereka itu tetanggaan dan dari kecil emang sering berbarengan jadi saat masuk ke panti pun mereka berdua gitu kemana-mana berdua dan terus aku celetuk nih ke mereka tadi ngapain ngelihat kita gitu kan ngapain sih tadi ngelihat tadi bapak sama siapa katanya gitu kan siapa nggak ada siapa-siapa terus eh, dia bilang iya tadi kok bawa cewek masuk ke kamar katanya kan nggak boleh sama cewek cewek siapa masa bapak bawa cewek sih kan dari tadi bapak sendiri gitu terus dibukain lah kamar aku karena posisi ruang tamu itu sama kamar aku deketan kan ini aku bukain tuh lihat tuh tadi siapa kan enggak tadi bawa cewek kok bajunya belang katanya gitu
di situ aku merinding ya. Tapi di sisi lain mungkin karena teman-teman disabilitas yang memiliki hambatan, jadi ya aku juga harus ngerti gitu kondisi mereka. Itu sebelum aku tahu kalau mereka itu ternyata bisa ngelihat yang aneh-aneh ya. Jadi udah hari itu udah lewat. Beberapa hari kemudian aku pulang malam jam 7 malam aku baru masuk ke Wisma karena ada beberapa pekerjaan yang harus aku selesaikan di kantor. Pas aku masuk jam setengah 9 lah, setengah 9 malam aku baru masuk. Si Agus sama si Asep tuh lagi duduk di ruang tamu itu. Terus biasalah mereka tuh nyapa gitu karena kita udah beberapa hari bareng, jadi udah mulai ada kedekatan lah. Kedekatan itu maksudnya sering bercanda, sering bertegur sapa kayak gitu. Setelah aku masuk situ, Agus, Asep, terus kata mereka, Bapak baru pulang katanya. Iya baru pulang, capek banget, baru nyelesain kerjaan gitu. Begitu aku masuk, Pak, kata Agus, kata Agus panggil, Pak, katanya, kenapa? Itu tuh cina. Jadi di pintu kamar aku tuh di atas itu ada ventilasi gitu, ada ventilasi kayak gitu, ada kaca gitu ya. Emang kaca bening sih, bisa ngelihat kamar juga. Itu tuh cina, ada yang lagi ngeliatin bapak di ventilasi katanya. Hah, jangan bercanda. Jangan bercanda, ini kan malam nih, setengah 9 malam, baru pulang terus capek, jangan ditakut-takutin kayak gitu. Enggak tuh lagi ngeliatin ke sini. Itu aku lihat kan, sontak aku lihat langsung ke situ, ternyata nggak ada apa-apa gitu. Dan pas aku balik ke mereka tuh dengan muka yang pucat dan tatapan yang kosong, yang lihat gini, gitu. Terus, Sep, kenapa? Mereka terus aja ngeliatin ke atas kaca itu, kayak kosong aja tatapan mereka itu. Nah, aneh banget, itu mulai serem nih gitu ya. Mana aku kayaknya malam ini biasanya kita ada 2 pendamping gitu ya, 2 orang tua asuh yang dalam. Cuman saat itu aku posisinya lagi sendiri, jadi di kamar itu aku sendiri gitu malam itu. Udah jangan bercanda kata saya. Terus masuk aja aku ke kamar dan mereka posisinya masih kayak gitu nih. Begitu aku keluar lagi untuk mau kamar mandi, mereka udah nggak ada, udah di kamar masing-masing. Pas aku lihat juga kayaknya mereka udah istirahat gitu, udah mulai di kasur gitu. Cuman aku nggak banyak nanya ke mereka karena takutnya yang benar-benar mereka ngelihat dan aku nggak mau ganggu istirahat mereka gitu. Mau kamar mandi, biasa cium muka, balik lagi ke kamar, sekitar jam 9, setengah 10-an. Tuh sebelum tidur, aku biasalah main HP dulu nih. HP tuh sebelum tidur. Jadi posisi tempat tidur itu gimana ya? Jadi pintu, setelah pintu itu langsung ke tempat tidur. Di sebelah tempat tidur aku, di sebelah sini itu kaca, jendelanya bisa dibuka biar buat udara gitu di luar. Nah, kebetulan Wisma aku tuh sebelahnya itu ada kebun-kebun gitu, kayak ada pohon pisang, ada pohon singkong, kayak kebun lah, berupa kebun kecil kayak gitu. Dan saat aku masuk, tiduran, main HP, di situ tuh aku posisinya lagi nonton film zombie. Karena aku suka banget film zombie itu ya. Setelah nonton film zombie, tiba-tiba aku ngedenger nih dari arah sebelah sini, ada yang nangis, cewek. Nangisnya tuh pelan tapi jelas. Tapi kan aku posisinya lagi nonton nih, aku tuh siapa yang nangis nih di film. Aku balikin lagi ke filmnya sebelumnya, ya dibalikin lagi, ternyata nggak ada suara nangis itu. Aku mulai nih di pause, kayak kok agak spooky gitu ya. Udahlah, nggak habis pikir, soalnya mau tidur juga. Aku kalau misalnya mau tidur cepet tuh biasanya nonton gitu. Kalau udah nonton walaupun filmnya belum beres, pasti cepet ngantuk, pasti tidur gitu kan. Nah, saat aku lanjutin nonton filmnya, ada lagi tuh suara itu. Kan mulai aku bangun, mulai agak serem. Keluar dari kamar, terus keliling lah, biasa keliling kamar, siapa tahu emang ada lagi yang belum tidur apa gimana. Aku harus ngecek anak-anak gitu ya. Ternyata anak-anak di sana udah pada tidur posisinya.
Oh mulai heran nih, siapa, suara siapa gitu kan yang nangis kayak gitu, serem juga nih. Aku masuk lagi kamar, niat aku mau buka jendela, pengen lihat siapa ada yang di sebelah, siapa tahu ada yang ngejailin aku atau ada orang lain lah gitu lagi tiba-tiba ada di daerah wisma aku. Beraniin buat lihat ke jendela, ternyata nggak ada siapa-siapa. Itu mulai kuduk berinding, terus udah mulai gelisah. Dan akhirnya aku putusin buat malam itu aku tidur di tempat wisma temen aku. Itu kan sebelahan ya, walaupun agak jauh sih aku bawa deh bantal guling situ kayak aku pindah aja ke sana. Besoknya aku pagi itu subuh sekitar jam 5 lah aku balik lagi ke wisma aku. Baru aku masuk ke wisma, si Agus nih pagi-pagi, Pak dari mana? Ini aku bawa guling sama bantal. Enggak, itu habis nemenin temen. Gitu. Tiba-tiba si Agus ngomong kayak, Pak, kok malam saya ketok-ketok, Bapak malah ngegerem sih. Gerem gimana? Kalau dia kan orang mana ya, orang sudah ngegerem tuh apa ya? Kayak, kayak gitu. Gerem gimana? Iya, saya kan ketok-ketok mau minta obat katanya. Ketok-ketok, saya nggak dengar apa-apa kayak gerem gitu, saya takut jadi balik ke kamar. Saya di situ udah mulai langsung mikirnya nggak karuan lah, di situ udah mulai, saya kan tadi malam nggak tidur di wisma gitu, saya kan tidurnya di luar, tapi kenapa dia bisa ngedengerin sih? Jam berapa Agus? Kita sekitar jam 12 lah Pak, setengah satu saya bangun katanya pengen minta obat batuk, ngetok-ngetok kamar bapak, kedengarnya lagi gerem. Karena saya nggak mau nakut-nakutin mereka, jadi saya bilang, oh iya itu bapak lagi batuk juga gitu. Posisi saya masuk ke kamar pun sampai sampai mau menjelang pagi pun, sampai mandi pun, saya di situ banyak pikiran kok kenapa Agus ngedenger apa gitu. Nah saya di situ nggak, posisinya nggak ada saya di situ kan. Setelah kerja pun saya bilang lah sama teman-teman saya gini. Terus kata teman-teman, mungkin itu halusinasinya si Agus, karena kan teman-teman disabilitas kadang punya halusinasi yang istimewa lah, yang nggak kita pikirin. Tapi saya di situ udah mulai, oh ya udah mungkin saya berpikir positif aja kalau misalnya mereka itu cuma berhalusinasi gitu ya. Nah malam berikutnya saya itu pulang jam setengah 6, mau maghrib senja gitu saya pulang ke wisma. Saat saya pulang posisinya saya lagi telepon sama saudara. Masuklah saya ke kamar, terus biasa ngobrol sama saudara itu kan biasanya suka nggak kontrol gitu ya, ketawa bercanda gitu. Begitu saya masuk, saya tiduran sambil posisi saya masih saya telepon. Saudara saya tiba-tiba ngomong, Dev, nggak sopan banget katanya. Nggak sopan kenapa? Katanya. Iya, saya ajak ngobrol malah ketawa-ketawa sama cewek kayak gitu. Hah? Ketawa-ketawa apa? Iya itu kenceng banget lagi ketawanya katanya, sampai ya pokoknya kedengeran banget lah katanya di sini. Nah pas aku kan langsung diem gitu kan, maksudnya gimana nih? Ya lu apa? Saya lagi ngomong lu malah ketawa-tawa sama cewek deh. Kan di sini nggak ada siapa-siapa loh, kata saya gitu kan. Terus juga, masa sih lu aja, berarti itu kali kamar sebelah aku kan cowok semua gitu, nggak ada yang cewek di situ. Tiba-tiba saudara aku, ya udahlah, nanti lagi teleponnya, saya matiin langsung. Di situ saya udah nggak bisa mikir apa-apa. Di situ langsung saya keluar. Begitu di luar saya ketemu sama teman saya, nanya kenapa kok pucat banget katanya. Saya ceritain kayak gini. Akhirnya teman saya berani untuk nemenin saya di kamar itu. Nah pas malamnya karena kan saya udah mulai berani nih, karena ada teman di situ, saya ngobrolin di luar obrolan yang horor ya, karena kan saya juga takut nih, posisinya saya takut, mungkin teman saya juga takut, jadi mengalihkan obrolan yang lain tentang kerjaan lah, tentang film atau apa. Itu kita mau tidur, di jendela tuh kayak ada suara batu lempar-lempar gitu. Tok, terus teman saya juga denger, siapa tuh katanya. Saya lihat jendela, ternyata nggak ada apa-apa, dan lihat ke bawah kita batu-batu kecil teh.
batu-batu kecil tuh kayak bekas dilempar. Siapa nih yang jahil lempar-lempar, terus kan saya keluar ke pinggir wisma gitu, kayak saya senterin, gak ada apa-apa. Saya masuk lagi, teman saya nanya siapa yang lempar-lempar, nggak ada yang lempar-lempar. Oh mungkin ini jahil kali, teman-teman yang lain gitu kan. Udah kita tidur, jam setengah dua itu saya kebangun, dan jadi gimana ya, posisinya tuh kan saya bangun tidur tuh langsung ngelihat ke arah pintu ya, pintu walaupun sebelah sini, tapi ada ventilasi yang aku ceritain tadi. Ventilasi itu yang kelihatan jelas untuk ke ruang sebelah atau keluar gitu. Saya bangun di situ, saya ngelihat ada muka cewek lagi ngintip di ventilasi itu. Di situ saya kaget, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Di situ malah saya diem karena ngelihat fokus ke itu apa gitu. Saya tuh nggak bisa mikir apa-apa, itu apa, itu cewek itu apa gitu ya. Mukanya tuh serem banget. Dia tuh agak-agak kayak hitam, rambutnya acak-acakan, matanya nyala. Di situ saya sekilas ngelihat kalau di sini itu warna merah di pinggir-pinggir itu, dan sampai sekarang itu nggak bisa dilupain ya kita. Begitu di situ saya udah nggak sadar. Besok paginya saya dibangunin sama teman saya. Pas lihat teman saya bilang katanya, tadi malam kenapa sampai dibangun-bangunin sampai dikasih minum juga nggak bisa. Wah, tadi malam saya kenapa, kata saya. Terus teman saya bilang, ya tadi malam kamu kayak ngegerem gitu, terus kayak tangannya tuh kayak gini-gini, terus tiba-tiba pas langsung aja kayak pingsan gitu, sampai pagi-paginya baru dibangunin. Saya nggak sadar, yang saya lihat itu bukan, yang saya rasain bukan geraman itu, bukan posisi tangan saya kayak gini, tapi saya ngelihat sesuatu yang sampai saat ini itu nggak bisa dilupain gitu. Nah, keesokan harinya saya bilang ke pimpinan saya kalau saya pingin pindah wisma tuh. Ternyata nggak bisa karena posisi wisma itu udah penuh gitu, dan saya mau switch juga ternyata nggak bisa karena ada beberapa hal yang emang aturannya seperti itu gitu. 2 hari 3 hari saya nggak bisa tidur di situ karena masih terus kebayangin, dan akhirnya saya merubah posisi tempat tidur yang sampai nggak bisa ngelihat ke arah ventilasi itu gitu. Jadi saya rubahlah posisi kamarnya. Nah, beberapa minggu kemudian, setelah saya mulai tenang nih, udah mulai menjalani aktivitas seperti biasa, saya dapat telepon lagi nih sekitar jam 7 malam dari atasan saya. Dev, besok ke Ciamis ya, kayak gitu. Oke, besok ada kerjaan di luar kota, besok harus ke Ciamis. Ya Bu, siap. Sebelum saya tutup teleponnya, pimpinan saya bilang, Dev, kamu lagi di mana? Saya di Wisma Bu, katanya. Terus tiba-tiba pimpinan saya bilang gini, kok ramai banget suaranya di situ, banyak anak kecil, katanya. Anak kecil siapa Bu? Anak-anak lagi pada makan malam posisinya, dan Wisma itu kosong gitu. Enggak, di situ jelas banget tuh pada ketawa-ketawa di situ. Di situ saya udah mulai kekaruan lagi. Di situ saya langsung keluar kamar, saya diem di ruang tamu sambil nonton TV sambil terus pimpinan saya nelpon, dan di situ udah, ya udah Bu, saya alihin pembicaraan ke yang masalah pekerjaan, dan akhirnya saya tutup teleponnya. Di situ saya udah mulai banyak pikir, udah negatif thinking lagi. Saya harus gimana, dan posisinya malam itu saya harus tidur tuh gimana gitu kan. Masalahnya besok harus keluar kota, dan akhirnya saya tidur bersama teman-teman disabilitas di kamar yang lain, karena kan gak enak kalau harus manggil teman saya harus tidur di tempat saya lagi gitu. Akhirnya saya tidur sama teman-teman disabilitas. Setelah besoknya saya
saya ke luar kota itu, Ciamis, pas balik ke Wisma itu sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam saya balik, ada tuh teman yang selain Agus sama Asep tadi ya, ada tuh yang ngerung bicara itu. Bicara itu ajak ngobrol nih dengan menggunakan bahasa isyarat. Katanya tadi saya lihat cewek gitu kan. Tadi saya lihat cewek, itu kan bahasa isyaratnya ya. Tadi saya lihat cewek, siapa? Kata itu siapa nanya. Terus dia bilang nggak tahu, nggak kenal, karena teman-teman perempuan yang ada di sana pun dia udah pasti kenal gitu kan. Ini ada satu orang cewek, dia masuk ke Wisma, terus dia keluar lagi. Keluarnya lewat mana? Lewat pintu belakang. Nah, pintu belakang kan nggak boleh dibuka, maksudnya itu khusus kita aja kalau misalnya mau menjemur pakaian atau apa. Iya, tapi tadi dia lewat cewek masuk ke sini katanya. Terus dia keluar lagi lewat situ. Siapa? Ibu dapur kah atau ibu pegawai di sini kah? Bukan, katanya dia nggak tahu. Dia lihat dia menggunakan baju belang, rambutnya segini, dan mukanya tuh aneh, pucat banget katanya, putih banget katanya. Karena kan teman-teman disabilitas tuh kalau misalnya lihat itu peka banget ya. Jadi pas lihat mukanya putih banget katanya. Tapi sambil ditanya pun, karena dia kan menggunakan bahasa isyarat ya, jadi mungkin dia tadi aku tanya pakai bahasa isyarat, dia nggak ngejawab, mungkin karena aku pakai bahasa isyarat, kata dia teman itu. Ya udah nggak usah dipikirin, kata aku. Masuk kamar lah untuk istirahat. Sekitar jam 11 aku digedor. Itu aku bangun, buka pintu, ternyata teman yang tadi bilang dia perempuan. Terus, kenapa? Dia bilang nggak bisa tidur katanya. Kenapa? Katanya kepikiran dengan perempuan tadi. Udah nggak usah dipikirin, kata aku kan. Udah nggak usah pikirin, nanti malah ngeganggu istirahat kamu. Tapi ada satu kalimat yang bikin aku nggak bisa tidur sampai paginya. Itu dia bilang, aku nggak mikirin itu, tapi aku ngelihat dia. Lihat di mana? Di jendela kamar. Jadi setiap kamar tuh ada jendela keluar itu. Gitu aku masuk ke kamar dia, aku lihat jendelanya di mana. Jadi di atas jendela sama ada ventilasi untuk keluar juga. Di sana itu kayak ngadep ke pohon pisang. Ventilasi itu ngelihat ke arah pohon pisang. Terus aku bilang, itu kan cuma pohon. Enggak, tadi dia di situ ngeliatin aku sambil senyum. Di situ udah, ya udahlah, kamu pindah dulu ke kamar yang lain biar dia bisa istirahat, dan baru apa namanya, aku juga bisa balik untuk istirahat. Di situ aku juga udah mulai gimana ya, udah mulai kok di sini banyak banget sih kejadian horor, terus pengalaman-pengalaman yang mistis kayak gitu. Tapi sisi lain mungkin aku juga nggak bisa kan kayak, nggak mungkin ini gini, karena aku harus percaya kalau misalnya dunia yang lain itu pasti ada gitu kan. Nah dari situ aku udah mulai mikir nih, apa karena aku pindah kerja atau karena aku punya perbuatan yang salah sampai aku bisa mengganggu mereka. Tapi di situ aku harus yakin sama agama yang aku anut, dan aku harus bekerja sesuai dengan apa ya, tupoksi aku gitu. Aku harus melayani teman-teman disabilitas, jadi aku harus tunjukin kalau misalnya aku tuh jangan kalah sama mereka. Intinya aku nggak boleh mengganggu mereka, dan mereka pun nggak akan ganggu aku gitu kalau di sana. Beberapa hari kemudian, setelah hari yang itu ada mungkin, sebulan mungkin ya, sebulan kemudian, dari sebulan itu karena nggak ada apa-apa, mungkin aku udah mulai nyaman juga, udah mulai nggak ada gangguan apa-apa gitu, jadi udah enjoy aja gitu, kerja, balik ke Wisma, tidur, terus besoknya kerja lagi, balik lagi ke Wisma, jadi udah jalani hari-hari biasa. Sebulan kemudian, anak asuh aku yang bicara berbeda dengan yang tadi ya, dan satu lagi, dia lari tuh setelah makan malam itu sekitar jam 8 atau setengah 9, dia lari tuh dari arah jadi Wisma aku tuh ngadep ke jalan lurus, nanti di depan tuh ada kayak benteng gitu untuk pertigaan gitu, persimpangan. Dia lari tuh dari situ, terus aku lihat dari arah pintu, kenapa dia lari-lari gitu kan, lari dia tuh pas masuk ke situ kayak megang-megang gitu, tolong katanya. Terus kenapa pelan-pelan, kata pelan-pelan kenapa, coba sabar dulu ambil minum gitu ya, teman-teman lain bawa minum. Terus begitu dia udah tenang, terus aku tanya dia, kamu kenapa katanya. Terus dia bilang gini, karena teman-teman tunarungu itu tidak sedikit yang tahu istilah nama-nama setan gitu ya.
Itu dia lihat, begitu dia nyampe, kenapa, coba cerita pelan-pelan gitu. Terus tadi dia bilang setelah makan malam dia main ke tempat teman-teman disabilitas yang lain atau temennya, terus ngobrol. Begitu ngobrol dia pulang, jadi pulang ke Wisma itu tuh bukan lewat jalan yang seharusnya tadi dia lewatin, dia malah muter muter ke arah kelas-kelas. Jadi kelas-kelas itu kan kalau malam kosong kan, di posisi itu gelap juga. Dia lewatin kelas-kelas karena mungkin iseng juga ya, jiwa isengnya kan keluar ke anak-anak umur 20 tahunan lagi masa-masanya iseng atau seneng main gitu. Dia lewat ke depan kelas, dia lihat ke arah kelas menjahit. Itu ada di posisinya itu ada apa? Di satu ruangan itu ada kelas-kelas menjahit gitu. Ada alat-alat jahit itu berjajar. Dia ngelihat di situ ada sosok putih yang lagi berdiri di pojok ruang menjahit. Dia ngelihat kan karena dia nggak ngedenger dan nggak bisa bicara, dia ngelihat tuh, apa putih-putih, terus dia mikirnya oh mungkin kain bekas menjahit gitu kan. Akhirnya dia berani untuk jalan ke arah jendela, dia untuk lihat langsung gitu. Begitu dia lihat langsung, ternyata yang lihat itu pocong berdiri di pojok, posisinya kayak gini, matanya ngelihat, belotot dan agak warna merah. Di situ dia kan nggak bisa ya, dia langsung lari sekencang mungkin, dia langsung ke arah Wisma aku. Dan begitu lari itu kan agak jauh tuh ya, dia harus melewati dua belokan gitu. Dia belok gitu, pas dia ngeliat ke belakang tuh, sosok pocongnya tuh dia ada di daerah yang lain. Dia pas lihat gitu kan, ruang menjahit nih, dia lari lurus terus belok gitu. Pas begitu dia belok di sini, dia ngeliat ke belakang, ternyata pocongnya udah pindah ke sebelah sini, ke arah pohon-pohon pisang. Di situ dia lari sambil nangis, terus pas balik situ dia baru cerita dia ngeliat yang sosok putih, katanya dia tangannya kayak gini, dan aku bisa nyimpulin kalau itu pocong gitu. Situ aku udah mulai semuanya tidur bareng-bareng. Nah setelah anak itu lari kan bilang ke aku, lihat apa tuh, lihat sosok putih katanya dan tangannya kayak gini, dan fix itu aku langsung pikir itu pocong. Keesokan harinya anak itu langsung sakit gitu, jadi pas lihat badannya panas gitu. Terus mungkin karena kepikiran juga gitu kan. Nah setelah dari situ 3 minggu apa 2 minggu gitu ya, ada tuh temen aku itu baru malam-malam baru pulang dari kantor. Dia ngelewat jadi sebelum ngelewat ke wisma itu kita harus ngelewat kalau dari kantor tuh ada 2 jalan. Yang satu itu yang jalan yang rumah yang mau direnovasi itu. Yang satu lagi kita harus ngelewatin lapang. Ada lapang voli dan ada lapang bola. Karena temen aku cewek nggak mau ke arah yang gelap gitu ya. Jadi dia lebih memutuskan lewat ke arah lapang. Sini juga posisinya gelap sih karena lapang ya, karena lapang nggak ada penerangan gitu ya, jadi cuman dipakainya pun cuman siang sampai sore aja gitu, nggak ada aktivitas di malam hari. Gitu dia lewat ke lapang, sebelah kiri itu ada, ini pinggir-pinggir lapang vol itu ada pohon-pohon pisang. Gitu dia lewat, lihat ke arah sebelah kiri, ke arah pohon pisang itu, ada sosok warna merah yang lagi diem di pojokan pohon pisang itu. Dia tilik-tilik, aduh serem. Bayangan merah yang dia lihat itu bergeraknya tuh gini, dari pohon satu pohon dia geraknya kayak gini, minggir. Terus dia langsung lari ke kamar gitu, langsung ya mungkin dia langsung berdoa atau kayak gimana. Dan keesokan harinya juga dia langsung cerita kalau dia ngeliatin sesuatu yang merah-merah gitu. Nah beberapa hari setelah itu aku kayak mendengar nih sekilas gitu ya dari anak-anak disabilitas di sana tuh,
kayak itu tuh aku lihat lihat bayangan bayangan merah katanya. Itu tuh lihat kayak ada sosok merah tuh lewat tuh, itu tuh merah merah lewat gitu ya. Tapi mereka tuh kayak santai gitu, dan di situ posisinya aku takut, di situ takut karena udah mulai mulai sadar gitu kalau mereka pun bisa melihat seperti itu gitu. Pas setiap malam gitu kayak denger anak-anak ketawa-ketawa sendiri gitu, kayak ngobrol tapi ternyata nggak ada orang. Akhirnya tahun 2021 itu udah beres, jadi anak-anak semua balik ke daerah asalnya masing-masing karena mau jadi di sana tuh posisinya proses pembelajaran untuk teman-teman disabilitas itu 1 tahun. Jadi setelah tahun 2021 beres, mereka balik ke daerah masing-masing, datang lagi tahun 2022 dengan yang baru lagi, anak-anak yang baru. Nah begitu tahun tahun berikutnya, tahun 2022 itu anak-anak baru lagi nih, nggak ada apa, beda lagi sama yang kemarin-kemarin kan. Otomatis anak-anak yang ada di Wisma aku tuh berubah beda lagi gitu ya, berubah lagi. Setelah itu ada satu anak yang bilang ke aku, nyamperin, itu kan anak baru kan. Terus pimpinan aku sebenarnya bilang sih kalau misalnya ada cerita aneh jangan diceritain ke anak-anak baru ini, biarkanlah mereka nyaman di sini, walaupun misalnya emang mereka ngelihat, kita jangan jangan ditambahin ceritanya gitu. Kita udah sepakat untuk tidak melakukan itu. Dan ada satu anak nih nyamperin aku, terus dia bilang gini, aku aneh sama pohon pisang yang ada di dekat lapang katanya. Emang kenapa? Dia kan cuma bicara ya pakai bahasa isyarat, dan aku pun udah mulai melihat nih cara dia cerita kayak gimana, dan aku harus memahami gitu ya cerita dia seperti apa. Dia cerita, dia aneh katanya, setiap lewat pohon pisang itu perasaan itu agak aneh, katanya agak beda. Terus setiap dia ngelewat atau setiap dia main di lapang itu kayak ada merhatiin di antara pohon-pohon pisang itu gitu. Terus aku bilang, ya udahlah, nggak usah diambil pusing gitu. Yang penting kamu di sini nyaman, yang penting kamu di sini belajarnya fokus supaya bisa pulang ke daerah, bisa kerja gitu kan. Nah, keesokan harinya dia bilang, ayo cerita lagi nih ke aku kalau misalnya dia itu tadi malam ngelihat sosok bayangan di antara pohon pisang yang ada di dekat lapang yang tadi aku ceritain, lapang voli ya. Dia ngelihat sosok bayangan, terus aku tanya warnanya apa. Dia nggak lihat jelas, yang jelas dia ngelihat wajahnya itu kayak ada matanya agak bersinar, tapi ke bawahnya itu kayak sekilas warna merah tapi agak hitam juga gitu, jadi mungkin dia agak kurang jelas juga melihatnya. Dia langsung masuk ke Wisma, dan aku berusaha menenangkan dia. Terus aku bilang udah mungkin salah lihat atau apa gimana, dan akhirnya dia percaya kalau misalnya dia itu salah lihat gitu. Tapi walaupun di lubuk hati aku ini kayaknya dia udah mulai ngelihat nih, udah mulai tunjukin juga gitu sesuatu gitu tuh. Beberapa minggu dia nyamperin lagi ke aku, dia lagi cerita nih, lagi ngobrol gitu, terus tiba-tiba dia nyeletuk, kalau aku misalnya sampai lihat hantu di sini, aku pengen ditemenin, katanya tidurnya nggak mau ngomong sendiri katanya. Ya udah, selama ini kan karena dia di kamarnya sendiri, ya udah nggak apa-apa, mau bareng-bareng juga nggak apa-apa, nanti aku kondisiin kata aku. Karena dia ngomong kayak gitu, entah karena dia sompral atau apalah kayak gitu, ngomong kayak gitu, dia setelah makan malam itu dia keliling di dekat lapang voli sama lapang bola itu. Dia keliling sosokan kayak gitu lah, kayak ini aku gitu ngeliat. Tiba-tiba dia terpaku di satu titik dimana pas aku lihat dari jendela Wisma, aku lihat dia lagi berdiri di depan pohon pisang yang yang ada di lapang voli itu. Pas aku lihat dia tatapannya kosong gitu, ngeliat gitu lah. Aku kan kaget ya, maksudnya kok aneh, dia ngapain di situ malam-malam. Terus aku manggil lah teman-teman aku buat buat bawa pulang si anaknya tuh. Pas dibawa pulang, dia langsung kayak nggak sadar apa-apa, terus tiba-tiba dia nangis, terus kita tenangin, kasih air. Pas udah tenang, aku tanya dia kenapa gitu ya, kenapa lihat apa. Dia lihat bayangan merah, dan dia pun ngelihat bayangan merah itu pun ngelihat ke dia gitu, ke arah dia. Terus
terus gimana posisinya, terus katanya mukanya hancur, rambutnya berantakan, bajunya warna merah panjang sampai sampai ke bawah, posisinya agak tinggi si badan itu agak tinggi, dan itu yang dia sampai nggak bisa ngelakuin apa-apa. Dan itu persis sama yang tahun 2021 itu aku lihat di ventilasi gitu. Dan keesokan harinya dia langsung sakit panas. Itu sosok kuntilanak mungkin ya? Mungkin seperti itu, kuntilanak merah kali ya. Jadi ya dari situ mulai aku udah bilang ke teman-teman yang ada di Wisma aku, kalau misalnya kalian ngeliat ya kayak gitu, kalian tuh sebaiknya jangan langsung lari lah untuk langsung baca doa atau kayak gimana gitu, jangan langsung diambil pusing atau langsung lapor, supaya kita bisa nenangin mereka gitu. Karena ya nggak sedikit juga teman-teman yang shock gitu ngelihat bayangan-bayangan seperti itu gitu. Cuman ya mungkin karena sekarang udah agak saya jadi udah biasa aja gitu nih dengar kata-kata kalimat-kalimat yang aku tadi ngeliat ini, aku ngeliat ini gitu. Jadi udah tugas kita intinya sekarang untuk menenangkan mereka gitu. Emang ya 2021 ini udah tahun-tahun yang spooky banget buat aku gitu kan. Ketemu hal baru, lingkungan baru, ternyata kejadian-kejadian baru juga yang aku alami di situ. Nah, Kak Deva, aku mau tanya nih ya, kan di situ tuh banyak banget ya pengalaman teman-teman disabilitas yang pernah merasakan atau misalnya melihat secara langsung. Ada yang melihat bayangan, ada yang melihat sosok pocong. Nah, kalau dari teman-temannya Kak Deva sendiri nih, tenaga pekerja, ada nggak yang pernah punya pengalaman horor? Teman-teman kantor berarti ya? Iya. Kalau teman-teman kantor, aku sih sebenarnya nggak pernah ngalamin ya. Cuman cerita dari teman-teman sih ada beberapa kejadian yang dialami sama teman-teman kantor aku. Di sana tuh ada petugas cleaning service yang biasa membersihkan area kantor setelah pegawai itu pulang. Biasanya kan pegawai pulang antara jam 5, jam 6 lah ya. Dan cleaning service baru bisa membersihkan area kantor itu sekitar jam 5, jam 6 atau setengah 7 lah gitu ya. Karena posisi kantor itu nggak begitu besar ya, jadi dan pegawainya pun cenderung sedikit, jadi tidak begitu banyak, jadi kantornya pun segitu gitu. masuk sini udah masuk ke ruangan ini gitu, jadi nggak banyak ruangan juga, kondisinya kecil gitu kan. Itu sekitar jam 5:30 sore dia masuk ke salah satu ruangan untuk membersihkan ya ruangan tersebut gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya di kantor aku tuh, kalau pimpinan mau manggil pegawainya itu dengan bel. Jadi kalau dia pencet bel, otomatis pimpinan manggil nih salah satu pegawai yang ada di ruangan itu. Gitu. Ketika dia lagi membereskan ruangan yang ada belnya itu, tiba-tiba ada suara bel dari ruangan pimpinan. Teng, gitu. Nah, kaget kan, lagi beres-beres siapa yang mencetin bel gitu kan. Terus dia keluarlah untuk meriksa di ruangan pimpinan. Begitu dia ruang pimpinan dibuka, ternyata nggak ada siapa-siapa. Wah, dan cleaning lagi gini. Kondisi bel itu kan ada di meja ya, kayak gini ya, meja. Posisi belnya itu ada di sebelah sini. Sini kursi biasa tengah-tengah. Itu dia masuk, lihat dia posisi belnya masih tetap di sini. Kursi yang tadinya lurus tiba-tiba belok itu set gitu kan, terus dia aneh, kucing itu atau apa gitu ya. Pas lihat ke daerah meja itu nggak ada apa-apa, nggak ada kucing, nggak ada datang apa-apa, dan nggak ada angin ya, karena di situ kan ruangan tertutup. Dia udah mulai takutan, akhirnya melanjutkan kegiatannya di besok hari. Cerita selanjutnya dari pegawai yang dari kantor, di ruangan sebelah pimpinan itu ada ruangan sekretariat lah, ini ya, sekretariat. Begitu jam berapa ya, jam 5 atau 6 ya, mau maghrib lah ya, senja-senja gitu. Dan saya masuk ke ruangan yang sekretariat itu. Dia lihat kursi roda itu kayak muter kayak gitu. Terus tiba-tiba jatuh. Udah mulai aneh kan, mulai langsung keluar lah dari itu gitu, kayak udah
sebenarnya kayak kejadian-kejadian di kantor seperti itu gitu. Emang jadi tempatnya emang angker banget ya Kak? Dibilang angker mungkin ya karena banyak kejadian. Cuman kalau dilihat dari sisi karena aku juga udah biasa mungkin ya tinggal di sana dan menjalankan kegiatan aktivitas di sana, jadi ya itu udah terbiasa gitu. Nih, Kak Deval, aku mau nanya nih ya, dari sosok yang diceritain sama teman-teman ya, yang menurut Kak Deval paling menakutkan, yang paling sering menampakkan dirinya, itu yang mana? Yang paling sering paling yang itu adalah anak merah. Oh, itu yang paling sering ya? Tapi mungkin kalau misalnya dari pocong tadi ya, karena yang aku ceritain tadi itu menurut aku serem juga gitu ya. Tapi kadang kalau misalnya aku dengar dari omongan-omongan anak kayak sudah ada pocong di sana, ada pocong di sana gitu. Jadi mungkin ya antara pocong dan kuntilanak merah sering ada di sana. Gitu. Deval, aku mau nanya nih, berarti dari cerita Kak Deval ini, anak-anak di situ udah mulai terbiasa ya Kak, melihat sosok-sosok yang tak kasat mata? Kalau dibilang biasa mungkin ya emang biasa gitu ya, karena setiap misalnya nih mereka baru pulang makan malam, terus aku misalnya habis dampingin nih jalan ke Wisma, itu kadang aja anak-anak tuh bilang itu tuh di sana ada pocong katanya. Terus kata temennya, oh iya itu ada pocong katanya. Walaupun mungkin kalau orang yang awam atau orang yang tidak terbiasa mendengar kata-kata itu akan menganggap omongan itu adalah Halusinasi. halusinasi atau candaan, itu anak-anak biasa. Tapi menurut psikolog yang ada di sana, yang mereka lihat itu benar-benar ada. Itu ya maksudnya dia lihat sosok yang putih itu benar ada yang putih gitu. Kalau dia yang melihat yang merah, benar-benar ada yang merah. Jadi misalnya ada anak itu tuh ada yang putih, itu ada yang putih. Tadi aku lihat yang lewat, itu sebenarnya ada. Dan itu aku di situ nggak berani ganggu mereka. Aku cuman udahlah, yuk jalan lanjut, yuk apa gitu. Kalau sekarang ya udah karena udah biasa gitu, jadi udah itu sih paling untuk menenangkan di sana. Kak Deval, aku mau tanya nih ya, boleh dijelaskan nggak Kak Deval itu di sana sebagai tenaga pengajar atau misalnya apa kesehariannya? Di sana itu aku bekerja sebagai orang tua asuh mungkin ya bisa dibilang bagi teman-teman disabilitas ya. Jadi aku bekerja di institusi pemerintahan yang menangani teman-teman disabilitas. Jadi di situ aku membantu mereka, walaupun ada tugas kantor ya. Tugas kantor itu dari jam kantor lah, dari jam 8 sampai jam 4. Setelah jam 4 itu aku lanjut untuk mendampingi teman-teman disabilitas yang mendapatkan pendidikan di tempat kerja aku. Jadi posisi kantor dengan wisma teman-teman disabilitas itu satu lingkungan teh, kayak itu komplek gitulah bisa dibilang. Jadi maksudnya orang tua asuh ini, jadi misalnya nih ya, kalau misalnya ada teman-teman yang sedang sakit, di situ Kak Deval berperan penting gitu ya? Ya selain perawat dan dokter yang ada di sana gitu, aku mendampingi mereka. Misalnya kalau mereka membutuhkan apa, membutuhkan misalnya makanan atau membutuhkan pertolongan, misalnya ya kita berperan sebagai orang tua di sana gitu untuk teman-teman disabilitas di sana. Bahkan teman-teman disabilitas yang ada di sana melaksanakan pendidikan di luar keluarga mereka gitu. Mereka benar-benar sendiri di sana bertemu dengan teman-teman yang lain. Otomatis kita yang harus menjadi orang tua pengganti di sana. Berarti selama 1 tahun ya teman-teman ini? Ya, menjalani pendidikan selama 1 tahun, nanti tahun berikutnya itu ganti lagi, baru lagi setahun, nanti ganti lagi. Apa aja sih Kak yang diajarkan di sana itu? Banyak, ada keterampilan ya, supaya mereka itu bisa mandiri di luar sana. Bisa membuka usaha sendiri, bisa bekerja sendiri, gitu. Bisa mandiri lah intinya. Kan tadi sempat dengar ya di awal, kalau sebelumnya Kak Deval masuk ke panti ini, Kak Deval itu sempat menjadi tenaga pengajar. Ya. Nah, Kak Deval kalau disuruh milih nih, lebih nyaman jadi tenaga pengajar atau lebih enak pekerjaan yang sekarang? Kalau misalnya dibandingin ya, karena kan sama-sama nih kita ini tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa gitu ya. Kalau misalnya di sekolah saya bekerja dan dituntut untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak umum, pada anak-anak yang biasa itu. Dan setelah pindah ke panti ini, saya mendapatkan beberapa pelajaran, yaitu saya harus mendidik mereka, saya harus membimbing mereka supaya
mereka bisa mandiri dan mereka bisa setara dengan orang-orang luar sana gitu. Karena intinya saya bisa mendapatkan pembelajaran, lebih sabar, lebih bersyukur setelah melihat atau setelah mengajarkan pembelajaran kepada teman-teman disabilitas gitu. Jadi intinya kedua pekerjaannya lebih nyaman di yang sekarang karena di sini banyak hal baru nih di tempat kerja yang sekarang, karena kan bisa belajar bahasa isyarat, bisa belajar menulis pakai braille. Untuk teman-teman yang tunanetra kan khusus ya bukunya, khusus untuk tulisannya braille dengan diraba gitu. Terus teman-teman tunarungu itu menggunakan bahasa isyarat. Jadi pembelajaran baru ini buat aku kalau misalnya ketemu sama teman-teman tunarungu di luar kan, misalnya mereka ngajak ngobrol atau nanya apa gitu, kita kan nggak tahu cara jawabnya kayak gimana, jadi kita jadi tahu oh jawabnya harus kayak gini. Untuk atau kalau misalnya kita membantu orang tunarungu di luar, misalnya mereka kesulitan apa, jadi kita bisa mengerti dengan bahasa isyarat itu. Sebenarnya dua-dua pekerjaannya juga termasuk pekerjaan yang mulia ya. Ya, mulia. Dimana kalau jadi tenaga pengajar kan namanya pahlawan tanpa tanda jasa sebagai guru. Kalau misalnya di yang sekarang ini istilahnya sisi kemanusiaannya lebih terasa ya. Kak Deva, ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman disabilitas di luar sana? Oh, buat teman-teman disabilitas di luar sana, jangan patah semangat, jangan jadikan kehambatan itu sebagai penghalang kalian untuk mengerjakan sesuatu, untuk meraih cita-cita kalian. Pokoknya tetap terus semangat, jangan pantang menyerah. Luar biasa ya Kak Deva, intinya ya bagaimanapun mereka harus mendapatkan kelayakan yang sama, karena pada dasarnya semua tetap ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Bener banget. Ya, Kak Deva, terima kasih banyak nih ya sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk mampir ke studio Detmis. Mohon maaf banget kalau misalnya masih banyak kekurangan di tempat kami. Masih banyak penuturan kata yang salah. Jangan kapok buat main lagi ke Detmis. Kalau misalnya ada cerita seram lagi, boleh dong mampir ke sini. Tetap semangat dalam bekerja dan jangan lupa menginspirasi. Pokoknya Kak Deva ini di sini ya, menurut saya selain cerita horor, banyak juga nih ya pesan-pesan yang bisa saya ambil, hikmah yang bisa saya ambil. Pokoknya terima kasih banyak Kak Deva. Saya tunggu kedatangan selanjutnya, tapi semoga aja sih nggak banyak ya. Pengalaman horornya kasihan juga soalnya sama teman-teman di sana. Oke, kalau gitu kita tutup ya acara podcast kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita dari Kak Deva ini. Mohon maaf nih kalau masih banyak kekurangan, karena kami masih YouTuber pemula yang masih belajar terus setiap harinya. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya, Dila Fitria. Rasakan, lihat, dan dengarkan. Mereka ada di sekeliling kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.